Kapasitas Stadion Aspire Zone hanya 1.000 penonton, supporter Indonesia overload dan tak kebagian tempat. Piala Dunia tapi berasa SSB. Netizen, ini niat nggak sih? Belum juga mulai, tapi atmosfer jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar sudah ramai diperbincangkan. Bukan soal skuad, bukan pula soal prediksi juara, melainkan soal venue pertandingan yang bikin geleng kepala. Bagaimana tidak, stadion utama di Kompleks Aspire Zone yang akan jadi lokasi laga-laga awal, termasuk pertandingan Timnas Indonesia U17, kabarnya hanya berkapasitas sekitar 1.000 penonton saja. 1.000. Angka yang lebih pantas untuk turnamen akademi, bukan ajang Piala Dunia. Padahal ini adalah event resmi FIFA dengan label kompetisi tertinggi untuk usia muda. Aspire Zone memang dikenal punya fasilitas latihan modern kelas dunia, tapi lapangan-lapangan di sana sejatinya bukan stadion pertandingan besar. Sebagian besar hanyalah lapangan bersebelahan tanpa tribun megah, tanpa area penonton luas, bahkan beberapa disebut mirip venue latihan tertutup. Yang bikin publik makin bingung adalah kebijakan tiketnya. Panitia menerapkan sistem satu tiket berlaku untuk semua pertandingan di dalam kompleks. Artinya, pembeli tiket bisa bebas berpindah menonton laga manapun yang berlangsung bersamaan karena lapangannya berdekatan. Kedengarannya fleksibel, tapi di lapangan nanti bisa jadi sumber kekacauan besar. Sebab mayoritas supporter, terutama dari komunitas Indonesia di Timur Tengah, datang hanya untuk satu tujuan, menyaksikan Garuda Muda. Kalau semua orang menumpuk di lapangan tempat Indonesia bermain, sementara kapasitasnya hanya 1.000 kursi saja, bisa dibayangkan betapa padatnya suasana nanti. Sementara lapangan di sebelahnya yang menampilkan negara lain justru beresiko kosong melompong. Netizen di tanah air pun langsung bereaksi. Piala Dunia, tapi stadionnya rasa latihan, tulis satu komentar. Yang lain menimpal, 1.000 kursi, ini niat gak sih? Komentar-komentar seperti itu memenuhi media sosial bahkan sebelum bola pertama ditendang. Bayangkan kontrasnya dengan Piala Dunia U17 edisi 2023 di Indonesia. Kala itu Indonesia menyiapkan stadion megah di berbagai kota, Gelora Kampung Karno, Sijalak Harupat, Manahan, hingga Gelora Bung Tomo. Semuanya berstandar FIFA, berkapasitas puluhan ribu penonton. Sistem tiketnya rapi, akses media luas, dan atmosfer pertandingan benar-benar terasa seperti turnamen dunia. Bahkan FIFA sendiri memuji penyelenggaraannya, menyebut Indonesia berhasil mengangkat standar baru untuk turnamen kelompok umur. Sekarang situasinya berbalik 180 derajat. Negara kaya dengan fasilitas modern seperti Qatar justru memilih lapangan kecil untuk ajang sebesar ini. Beberapa media internasional bahkan mulai menyorot, menyebut Aspire Zone sebagai the smallest World Cup venue in history. Ironisnya, justru Indonesia yang paling berpotensi terdampak dari kebijakan ini. Antusiasme supporter luar biasa, tiket diperebutkan, tapi kapasitas stadion yang terbatas jelas tak sebanding dengan minat yang datang. Ribuan fans dari Doha, Riyadh, Abu Dhabi, dan bahkan dari tanah air sudah bersiap hadir langsung. Namun dengan kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin banyak yang akhirnya hanya bisa mendukung dari luar pagar. Sementara itu, FIFA dan panitia lokal belum memberikan kejelasan apakah venue-venue kecil tersebut akan tetap dipakai hingga fase grup selesai. Kalau iya, maka situasi padat penonton, khususnya saat laga Indonesia, nyaris tak terhindarkan. Publik pun mulai mempertanyakan keputusan ini. Mengapa ajang sekelas Piala Dunia dibiarkan berlangsung di lapangan sekecil itu? Apalagi Indonesia sebelumnya sudah membuktikan bahwa negara Asia Tenggara pun bisa menggelar event FIFA dengan megah, profesional, dan sukses besar. Sekarang dunia menunggu, apakah Qatar akan memperbaiki sistem tiketnya, menambah tribun sementara, atau membatasi jumlah penonton? Karena kalau tidak, bisa jadi pertandingan perdana Indonesia pada tanggal 4 nanti bakal diwarnai dengan ribuan supporter yang tak kebagian tempat. Dan pada titik ini, publik dunia akan melihat satu hal jelas, bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan hanya soal kekayaan atau fasilitas, tapi soal niat, persiapan, dan bagaimana menghormati semangat para supporter yang datang dari jauh. Satu tiket boleh saja berlaku untuk semua laga, tapi yang diinginkan ribuan supporter Indonesia hanyalah satu, melihat Garuda Muda berlaga dari tribun, bukan dari luar pagar. Wah, gimana pendapat kalian untuk edisi Pildun U17 kali ini? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.